Bismillahirrahmanirrahim. Dalam usul fikih kita mengenal qiyas. Apa itu qiyas? Qiyas secara etimologi menyamakan sesuatu dengan yang lain, atau bisa saudara lihat dalam buku Bapak di halaman 16, yaitu secara etimologisnya qistus sauba bidzira'i, artinya mengukur pakaian itu dengan hasta. Jadi yang dikatakan qiyas secara etimologi itu adalah qadaro, mengukur, membandingkan sesuatu dengan yang semisalnya. Contoh miras dan narkoba. Sedangkan secara terminologi bahwa qiyas itu adalah wa kullu ma nuzila bi muslimin fa fihi hukmun lazimun wa alaihi idza kana bi ainihi ittiba'uhu wa idza lam yakun fihi bi ainihi yatlubu dilala ala sabilil haq bil ijtihad wal ijtihadu huwal qiyas, di halaman 16. Jadi yang dikatakan qiyas menurut golongan Syafi'iyah itu adalah ijtihad. Al-ijtihadu huwal qiyas. Jadi setiap sesuatu, kejadian peristiwa yang terjadi pada seorang muslim pasti ada hukumnya, dan ia wajib mengikuti nas apabila ada nasnya, dan apabila tidak ada nasnya dicari dari permasalahannya di jalan yang benar, ala sabilil haq. Lewat apa? Bil ijtihad, dengan jalan ijtihad. Maka ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa qiyas itu ya ijtihad, wal ijtihadu wal qiyas. Dan yang dimaksud dengan ijtihad itu ya qiyas. Itu secara terminologi. Menyamakan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam nas dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya dalam nas disebabkan kesamaan ilat hukum antara keduanya. Contoh, menyamakan arak atau whisky dengan khamar, minuman yang memabukkan. Narkoba itu kan tidak ada dalam Al-Quran, tetapi disamakan hukumnya dengan arak. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu. Nah, dalam lafaz fajtanibu itu adalah kalimat larangan, artinya bahwa narkoba itu haram, bahwa arak itu haram, whisky itu haram. Dilihat dari segi qiyas. Qiyas itu memiliki rukun. Pertama, ada yang disebut asal, ada yang disebut far'un, ada yang disebut hukum asal, ada yang disebut ilat. Asalnya itu adalah hukum arak. Arak itu haram dalam Quran. Far'un itu cabang. Apa cabang yang akan kita putus hukumnya? Contoh narkoba. Ilatnya itu adalah memabukkan. Hukum asalnya dalam Al-Quran bahwa yang dikatakan arak itu haram, maka narkoba itu haram berdasarkan qiyas dengan mengikuti metode teori qiyas. Rukun qiyas asal, objek yang telah ditetapkan hukumnya oleh Al-Quran, hadis atau ijma. Misalnya khamar yang tadi. Innamal khamru wal maisir wal ansab rijsun min amali syaitan fajtanibuhu. Nah, itu adalah dalil tentang haramnya khamr. Itu hukum asal. Far'un, objek yang akan ditentukan hukumnya karena tiada dalam nas, yaitu whisky, narkoba, ganja, morfin, heroin dan sebagainya. Rukun qiyas. Yang ketiga, rukun qiyas itu ilat, sifat yang menjadi motif dalam menentukan hukum. Dalam kasus khamar, motifnya adalah memabukkan. Hukum asal, hukum syara yang ditentukan oleh nas, seperti kehamaran khamar, keharaman khamar. Nah, maka narkoba, whisky yang tadi itu menjadi haram karena motifnya, elatnya adalah memabukkan. Kemudian bagaimana pendapat ulama tentang qiyas? Ada yang menerima, yaitu golongan jumhur dari Syafi'iyah paling banyak, kemudian Malikiyah, Hanafi sebagian, dan juga Imam Ahmad bin Hanbal. Yang menolak siapa? Mereka Syiah,
kemudian mazhab Zahiriyah, An-Nazam dari ulama Mu'tazilah itu yang menolak qiyas. Apa landasan mereka dalam menolak qiyas? Nanti kita lihat pada slide berikutnya. Jumhur itu menerima qiyas. Qiyas bisa dijadikan sebagai metode atau sarana untuk mengistinbat hukum syara. Bahkan syar'i menuntut penggunaan qiyas. Ini jumhur. Dan paling banyak digunakan oleh mazhab Syafi'iyah, karena memang qiyas oleh sebagian kaul itu adalah karya atau teori dari Imam Syafi'i. Mu'tazilah, qiyas wajib diamalkan pada dua hal saja. Ilatnya mansus, disebutkan dalam nas. Dua, hukumnya far'u, harus lebih utama dari hukum asal. Apa yang dimaksud dengan ilat yang mansus menurut ulama Mu'tazilah? Dahulu saya melarang kamu menyimpan daging kurban karena saat itu ada tamu yang datang ke Madinah. Sekarang tidak ada lagi tamu, maka simpanlah daging. Dalam hadis ini Rasul dan tegas menyebut ilat dari perintah menyimpan daging itu, yaitu untuk kepentingan tamu dari Baduy. Ketika masyarakat Baduy tidak datang, maka bolehlah menyimpan kembali daging kurban. Jadi Mu'tazilah masih menerima, cuma dalam tatanan yang mansus. Yang kedua, contoh hukum far'u cabang harus lebih utama dari hukum asal, yaitu mengkiaskan hukum memukul pada kedua orang tua. Ilatnya sama-sama menyakiti. Dalam ini pemukulan lebih berat daripada mengatakan A. Jadi hukum far'unya, cabangnya harus lebih utama dari hukum asal. Ini yang diterima oleh Mu'tazilah. Ulama Zahiriyah termasuk Imam Syaukani berpendapat bahwa secara logika qiyas memang boleh, tetapi tidak ada satu nas pun yang mewajibkan melaksanakan. Ulama Syiah, Imamiyah, dan An-Nazam dari Mu'tazilah berpendapat qiyas bisa dijadikan landasan hukum dan tidak wajib diamalkan. Kewajiban melaksanakan qiyas adalah sesuatu yang mustahil menurut akal. Jadi ulama Mu'tazilah berpendapat bahwa untuk melaksanakan qiyas itu sangat mustahil menurut akal mereka. Alasan jumhur kenapa qiyas itu bisa dijadikan dalil hukum, yaitu ayat Al-Quran fa'tabiru ya ulil absar. Maka ambillah kejadian itu untuk pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pemikiran pandangan. Ayat ini menurut jumhur berbicara tentang hukuman Allah terhadap orang kafir Bani Nadir disebabkan sikap buruk mereka terhadap Nabi Muhammad. Di akhir ayat Allah memerintahkan umat Islam agar menjadi kisah sebagai iktibar, pelajaran, mengambil iktibar. Yang kedua, ulama jumhur menjadikan qiyas sebagai dalil hukum, yaitu tentang hadis Mu'adz bin Jabal yang berdialog ketika menjadi qadhi, menjadi hakim. Kata Mu'adz, saya akan memutus dengan ijtihad. Jadi al-ijtihad huwal qiyas. Ijma sahabat menuntut jumhur penggunaan qiyas sebagai metode istinbat juga didasarkan pada ijma sahabat. Dalam sebuah kisah yang amat populer, Umar menulis surat kepada Abu Musa al-Asy'ari. Dalam surat yang panjang itu, Umar menekankan agar dalam menghadapi berbagai persoalan yang tidak ditemukan dalam nas agar menggunakan qiyas. Jadi sudah digunakan di zaman sahabat. Sedangkan ulama yang menolak qiyas sebagai dalil hukum, ayatnya adalah ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillah wa rasulih wattaqullaha innallaha samiun alim. Hai orang yang beriman, jangan kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Ayat ini melarang seseorang untuk beramal berdasarkan dalil yang tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Berpedoman qiyas adalah beramal di luar ketentuan. Dan qiyas itu mengamalkan amalan yang alasannya memang dhonni, sangkaan, praduga. Seperti dalam surat Yunus, inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Inna dhanna, sesungguhnya prasangkaan dhon, la yughni minal haqqi syai'a, itu tidak akan berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran. Jadi ulama yang menolak berpendapat bahwa qiyas itu hanya praduga. Menurut mereka qiyas itu bersifat dhon, prasangka, dugaan, dan arenanya tak berguna dalam menentukan hukum. Alasan dari sunnah
Kata Nabi, sesungguhnya Allah telah menentukan beberapa ketentuan, maka jangan kamu abaikan. Menentukan beberapa batasan, maka jangan kamu langgar larangan itu. Dan dia juga mendiamkan hukum sesuatu berbagai rahmat bagi kamu. Bukankah karena kelupaan Allah tentang itu, maka jangan kamu bahas hal itu. Mereka juga beralasan dengan sikap sebagian sahabat lain yang mencela qiyas. Meskipun sebagian sahabat lain bersikap diam, ini berarti telah terjadi ijma sukuti dalam menolak qiyas. Umar sendiri pernah berkata, hindari orang-orang yang mengemukakan pendapat tanpa alasan, karena mereka itu termasuk musuh sunnah, dan hindari orang-orang yang menggunakan qiyas. Kisah riwayat Qasim ibnu Muhammad yang keberadaan rawinya munqati, terputus. Itu jadi qiyas pada dasarnya merupakan dalil hukum, dan itu pun masih diperdebatkan oleh ulama. Apakah qiyas ini menjadi masyadirul ahkam atau qiyas memang hanya sebatas dalil hukum? Kalau qiyas sebagai dalil hukum, itu sangat banyak yang menerima. Tetapi kalau qiyas sebagai masyadirul ahkam, ini perlu dipertanyakan dan diperdebatkan oleh kalangan ahli usul.